polisi yakin Peggy itu sebagai Egy yang dikatakan membunuh Vina dan Eki, kenapa pada saat tahun 2015 tidak langsung diproses? Karena kan Ibu Kartini pun mengatakan bahwa Peggy tidak ada di tempat, Peggy sedang bekerja di Bandung. Kan polisi juga mungkin bisa mengejar ke Bandung dan saat itu juga bisa dilakukan penangkapan terhadap Peggy. Ya waktu tahun 2016 saya yang kesini sih, interogasi sih, polisi banyak. Ya kan, kenapa kok nggak dari dulu gitu loh, kalau memang dia bukan siapa-siapa, dia bukan anak yang tersebar luas tuh dugaannya seorang pejabat atau Saat melakukan pengawasan, bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengawasan dalam konteks peradilannya, karena sekali lagi jangan sampai kemudian kita dolim mengadili orang yang tidak bersalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Kasus Vina Cirebon ini memasuki babak baru dan kita akan menyimak beberapa video fakta yang sangat mencengangkan. Akhirnya ibu dari Peggy Setiawan angkat bicara perihal penangkapan Peggy Setiawan yang diduga sebagai otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Dan ternyata di tahun 2016 kediaman Peggy ini sudah pernah digerebek oleh kepolisian karena dicurigai sebagai pembunuh Vina Cirebon ya. Namun saat itu Peggy tidak ada di rumah karena bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Akhirnya polisi hanya mendapatkan kendaraannya saja dan disita sama polisi untuk tujuan agar Peggy Setiawan ini muncul. Dan kita akan menyimak kesaksian dari tetangga Peggy Setiawan mengenai penggerebekan di tahun 2016 kala itu. Peggy ini apa kesehariannya? Kerja bangunan, Kuli di sini kerjanya. kadang di sini, kadang di Bandung. Kan ikut bapak. Kalau ini seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi. Ya waktu tahun 2016 saya yang kesini sih, interogasi sih, polisi banyak tuh atas kejadian malam itu. Tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini di Bandung. Pada saat itu Waktu tahun 2016 tak jadi kepolisian bawanya motornya ditarik gitu loh. Kata polisinya biar dia keluar, biar dia muncul mungkin, tapi nggak muncul karena Peggy-nya nggak merasa melakukan gitu, karena waktu kejadian informasi dari ibunya. Ini menarik sekali ya, ngambil kendaraannya Peggy untuk tujuan agar Peggy Setiawan ini muncul gitu kan. Padahal kalau polisi ini tahu dari ibunya Peggy ini bahwa Peggy Setiawan ada di Bandung, polisi harusnya mengejar dong ke Bandung apabila memang Peggy Setiawan ini dicurigai sebagai pelaku atau bagian dari pelaku pembunuhan Vina gitu kan. Kenapa dibiarkan sampai 8 tahun berlalu dulu baru akhirnya kepolisian memutuskan untuk menangkap Peggy baru-baru ini gitu loh. Nah, kita akan lanjut lagi. Di sini ada kesaksian juga dari majikannya ibunya Peggy. Apakah Peggy punya motor pada saat itu, Ibu? Waktu kejadian masih ada Peggy punya motor smash. Tapi dalam Saat ini motornya ada di mana, Ibu? Mau dibetulin, uangnya belum ada, jadi ya di rumah disimpan. Baik. Ya terus ada penggerebekan itu motornya dibawa sama polisi. Terus motor adik saya juga dipinjam, katanya buat nyetem. Ya udah kan saya kasihin kuncinya. Motor adik saya juga dibawa, langsung dibawa ke mobil, dibawa ke Polres. Sampai sekarang belum kembali. Baik. Saya konfirmasi motor Peggy pernah dibawa oleh polisi ya? Ya. Baik. Saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, Siap. apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan proses penangkapan Peggy Selasa lalu? Saya sangat kecewa dengan kinerja institusi kepolisian, karena bagi saya kenapa pada saat terjadinya penggerbekan di tahun 2016 itu kan Peggy tidak ada di tempat. Peggy tidak ada di tempat, Peggy sudah berada di
Bandung bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian digerebek dan motornya dibawa sampai akhirnya pembantu saya ini, ibunya Peggy ini lari ke rumah saya pada saat penggerbekan. Bu, rumah saya digerebek, kenapa? Gitu kan, seperti itu. Ini katanya nggak tahu Bu, motor juga dibawa, ada apa? Peggy katanya terlibat ada pembunuhan Egy dan Ina. Saya bilang, kan Peggy waktu itu di mana? Peggy sekarang udah ada di Bandung Bu, dari tanggal 13 Juli 2016 tuh Peggy sudah ada di Bandung karena dia punya proyek pekerjaan di rumah Aceh katanya sampai Desember 2016. Nah, ada nggak surat penggerbekannya? Nggak ada Bu. Kalau memang Peggy itu adalah, polisi itu yakin Peggy itu sebagai Egy yang dikatakan membunuh Pina dan Eki, kenapa pada saat tahun 2015 tidak langsung diproses? Karena kan Ibu Kartini pun mengatakan bahwa Peggy tidak ada di tempat, Peggy sedang bekerja di Bandung. Kan polisi juga mungkin bisa mengejar ke Bandung dan saat itu juga bisa dilakukan penangkapan terhadap Peggy. Tapi kok kenapa tertunda sampai 8 tahun? Sekarang pas begitu viral kembali dengan adanya film Pina, itu tiba-tiba polisi menangkap Peggy yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Itu yang Ya, ini jelas janggal sekali ya, bahwa Peggy itu ada di Bandung sejak tanggal 13 Juli 2016, sedangkan kejadian pembunuhan Pina itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 ya. Saat kejadian Peggy ada di Bandung gitu. Dan kenapa ketika Peggy ini dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Pina, polisi tidak langsung mengejar ke Bandung gitu, malah menunda sampai lamanya 8 tahun dan kembali melakukan pemburuan dan akhirnya memutuskan menangkap Peggy Setiawan ya. Setelah kasus ini viral kembali dengan adanya film Pina Sebelum 7 Hari. Jelas ini ada apa-apanya ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini juga ada video sesi podcast kuasa hukum keluarga Pina yang turut meragukan bahwa Peggy Setiawan ini adalah DPO ya. Apakah itu benar pelaku atau bukan? Karena kita juga masih bertanya-tanya kenapa kalau memang itu pelaku kan sangat mudah ternyata ditangkap. Ya kan? Kenapa kok nggak dari dulu gitu loh? Kalau memang dia bukan siapa-siapa, dia bukan anak yang tersebar luas tuh dugaannya seorang pejabat atau anak seorang anggota Polri kan gitu yang tersebar luas. Nah, kenapa kok hari ini semenjak 1 minggu ini yang luar biasa naik beritanya, kok udah tertangkap nih gitu? Berarti kan bukan hal sulit untuk kepolisian menangkap itu para pelaku gitu kan. Maksudnya kenapa selama 8 tahun ini susah Kenapa gitu ya? 8 tahun ini susah? Karena saya tadi sempat dapat informasi kalau yang ditangkap Peggy yang saat ini profilnya jauh. Bukan siapa-siapa gitu, bukan anak anak pejabat, bukan anak anggota juga gitu ya. bukan. Ya, jadi Peggy Setiawan ini yang ditangkap tidak sesuai dengan yang digembor-gemborkan selama ini ya, bahwa si Peggy ini adalah anak pejabat, anak petinggi kepolisian lah, apalah. Ternyata profilnya itu tidak seperti itu. Peggy ini ternyata adalah seorang buruh bangunan ya. Nah, kenapa sih sampai pertanyaannya loh, ini pertanyaannya kenapa sampai susahnya menangkap sosok Peggy ini? Nah, ini juga Peggy Setiawan yang ditangkap ini tidak sesuai dengan ciri di DPO ya. Yang dituliskan di sana berkulit gelap, berbadan pendek, dan berambut keriting. Sedangkan di sini Peggy rambutnya lurus nih yang tertangkap ini. Dan ini adalah Peggy yang selama ini diduga oleh netizen sebagai pelaku ya, dengan anting sebesar gaban. Terus ini juga kelihatan kok sedikit ya dari sini di dekat topinya ini, rambutnya ini juga nggak keriting loh, ini yang ini nih. Peggy yang dicurigai sebagai pelaku ini nih, yang antingnya sebesar gaban juga rambutnya tidak keriting loh di sini. Jadi ini benar-benar membingungkan sekali ya. Kita lanjut lagi.
Kita lanjutkan perbincangan menarik dari keterangan yang disampaikan oleh baik Pak Jogi kemudian juga Mbak Putri tadi selaku kuasa hukum dari terpidana, Pak Jogi kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO. Karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Jogi juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Kita masih nantikan pihak kepolisian. Tapi Prof, bisa berikan pandangan. Ini banyak sekali ketidakpastian dalam kasus ini. Bahkan yang tertangkap DPO pun masih menjadi tanda tanya, Prof. Silakan. Ya, pertama ini satu pembuktian lagi kekuatan luar biasa netizen ya. Dengan netizen maka kemudian ini menjadi terungkap. Pada yang sisi kedua adalah ini membuktikan perlunya koreksi secara serius ya tentang criminal justice system kita, sistem peradilan pidana terpadu. Mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pemasyarakatan. Mestinya itu tidak terjadi kasus ini. Dan yang ketiga ini bagaimana menjadi satu catatan penting ya bahwa mengingatkan kembali kasus Inkan-Karta dulu. Bagaimana dia tidak bersalah, akhirnya juga dihukum. Kemudian akhirnya bebas karena ada yang mengaku bahwa dia pelakunya. Kemudian yang keempat juga ada poin penting ini, menarik momentum revisi Undang-Undang Kepolisian Nasional yang saat ini terjadi ya. Bagaimana Kepolisian Republik Indonesia ada revisi undang-undangnya. Maka untuk itu adalah bagaimana ada satu upaya perbaikan sistem penyidikan. Karena betul kata Pak Susno tadi bahwa bukan polisi yang semuanya dipertaruhkan. Tetapi kenyataannya adalah ujung tombaknya adalah bagaimana melakukan penyidikan. Oleh karena itu perlu ada perbaikan secara sungguh-sungguh, secara serius. Bagaimana ke depan ini tidak terulang lagi. Dan yang kelima menurut saya jangan sampai pengungkapan fakta ini, DPO ini, itu justru menambah masalah baru, adanya salah tangkap. Kalau ini yang terjadi bukan kita membuat terang benderang mengadili, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Artinya apa? Jangan sampai kemudian penyidik ya, polisi ini kejar target gitu loh. Karena adanya satu upaya dari media, dari masyarakat, segera tangkap DPO, tapi kemudian hanya gara-gara sama namanya kemudian ditangkap. Saya kira tidak boleh terjadi. Perlu ada kecermatan. Maka juga penting adalah bagaimana Kompolnas kita melakukan pengawasan ya, kerja-kerja penyidikan. Demikian pula menjadi koreksi tentang bagaimana Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengawasan dalam konteks peradilannya. Karena sekali lagi jangan sampai kemudian kita dolim mengadili orang yang tidak bersalah. Momentum ini menjadi momentum untuk memberikan keadilan, tapi jangan justru menimbulkan ketidakadilan baru gitu. Baik, jangan sampai salah tangkap dan juga jangan sampai asal tangkap. Jangan asal tangkap. Ya, ini ngeri sekali sih. Bayangin aja misalkan seorang buruh bangunan yang tidak tahu apa-apa, kebetulan namanya sama, ciri-cirinya sedikit sama, langsung ditangkap dan disuruh mengaku perbuatan yang tidak dia lakukan gitu loh. Itu benar-benar itu mengerikan sekali ya. Nah ini juga penting juga ya pemirsa untuk kepolisian, jangan sampai kejadian ini tuh menjadi asumsi dan spekulasi negatif terhadap kepolisian gitu kan. Jangan sampai kepolisian ini akhirnya menjadi krisis kepercayaan gitu loh ya. Dan ini fakta-faktanya ini sangat mengejutkan sekali gitu ya, pengakuan dari majikannya ibunya Egy, berikut juga pengakuan dari ibunya Egy juga di sini memberi kesaksian bahwa Egy ternyata ada di Bandung sejak tanggal 13 Juli 2016, sedangkan kejadian pembunuhan Vina itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 ya. Jadi saat terjadi itu Peggy tidak ada di rumah gitu, tapi di Bandung bersama bapaknya bekerja sebagai buruh bangunan ya. Dan ini juga bukan hanya ibunya Peggy dan majikan ibunya Peggy saja yang bersaksi, di sini juga ada kesaksian dari tetangganya juga gitu yang memang keterangannya seperti itu bahwa si Peggy ini adalah buruh bangunan gitu, dan sempat ada penggerebekan ke rumahnya terjadi pada tahun 2016 pas terjadi pembunuhan Vina itu langsung polisi gencar ya. Mungkin si Peggy Setiawan ini dicurigai kala itu, namun akhirnya polisi pun tidak memproses lebih jauh setelah menggerebek rumahnya Peggy, dan Peggy-nya tidak ada di sana, hanya mengambil kendaraannya saja dengan tujuan si Peggy-nya ini biar keluar gitu. Tapi karena si Peggy-nya ini tidak merasa melakukan, ya dia tidak mau menunjukkan diri gitu kan. Dan akhirnya polisi pun kembali memburu para pelaku setelah film Vina Sebelum 7 Hari ini viral ya, dan membuat kasus ini pun kembali terangkat lagi dan meledak lagi sekarang.
dan polisi memutuskan untuk menangkap Peggy Setiawan. Nah, jadinya ini juga menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam ya dari masyarakat gitu kan. Jadi jangan sampai penangkapan Peggy Setiawan ini sebagai upaya untuk menutup kasus ini atau mengakhiri kasus ini. Karena sampai sekarang pun kepolisian belum memberikan penjelasan yang sangat rinci gitu ya perihal penangkapan dan si Peggy Setiawan ini gitu kan. Belum bisa memuaskan rasa penasaran masyarakat gitu. Polisi belum memberikan keterangan yang sangat rinci gitu intinya. Nah, mungkin sekian, terima kasih buat kalian sudah menyimak. Apabila kalian juga punya pendapat, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mau jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.